Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau mereview ya bohlam baru ya, bohlam yang akan dikeluarkan atau akan istilahnya akan dijual oleh Juragan Lampu ya. Jika Anda berminat bohlam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam baru ini ada tipe H4, H11, H8, H9, H16, H7, HB3, HB4 ya. Nah, kali ini kita mau mereview yang singlenya dulu. Kalau H4 kan boleh dibilang double karena jauh dekat jadi satu. Nah, kita mau mereview single tipe H7, H11 dengan HB3 atau HB4 ya. Kita perkenalkan dulu bohlamnya ya. Barangnya seperti ini. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Kardusnya seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu, di sini ada nomor WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi produknya ini adalah produk Juragan Lampu ya. Nah, ini tipe H7 di bohlamnya di sini ada logonya JL ya, Juragan Lampu artinya. Bohlam ini apa sih keunggulannya ya? Kita memperkenalkan bohlam baru. Bohlam ini wattnya adjustable, 55 watt. Jadi dia bisa 45 sampai 55 watt. Kita akan buktikan nanti ya. Dan sekalian kita ngetes soal drop watt atau drop lux-nya. Ya. Saya selalu menggembar-gemborkan bohlam LED itu harus stabil. Betul, LED ini stabil, tetapi dengan kondisi tertentu. Saya selalu bilang bohlam itu harus bisa adjustable. Betul, bohlam ini bisa adjustable. Diputar. Ya, ini tipe H7-nya ya, Anda lihat dulu fisiknya seperti ini, soketnya seperti ini. Nah, ini tipe H11, H8, H16, H9. Ya, fisiknya seperti ini, ada logonya Juragan Lampu juga JL. Selalu saya bilang bohlam bagus harus bisa adjustable, ini juga bisa adjustable. Ya, ini tipe H11 soketnya seperti ini. Ya, nah, ini tipe HB3. HB3 itu biasanya dipakai untuk high beam. Nah, kita perkenalkan bohlamnya seperti ini. Selalu saya bilang adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini bisa adjustable. Diputar ya, 360 derajat Anda lihat. Oke. Soketnya seperti ini untuk tipe HB3 dengan HB4. Ya. Sama mereknya adalah Juragan Lampu, ada logonya JL. Kalau Anda membeli mendapatkan kardus seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke, ini kita perkenalkan dulu fisiknya seperti ini, tipe HB3, HB4, tipe H11 Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini tipe H7. Ya. Tipe H7. Oke ya, kardusnya kita pinggirkan dulu. Nah, ini barangnya. Nah, bohlam ini bermerek Juragan Lampu. Di sini ada logo stiker Juragan Lampu. Jadi artinya kalau Anda membeli di saya akan ada stiker logo ini. Ya, logo ini menjamin segel garansinya bahwa jangan sampai dirusak. Istilahnya kalau bahasa kerennya garansi void if a seal broken. Jadi jangan dirusak, jangan dikopek-kopek karena saya menandakan segel garansi dari Juragan Lampu. Ya, jadi semua produk yang keluar dari workshop saya ada segelnya. Jangan dirusak, sekali lagi saya berhak untuk menolak garansinya jika rusak. Ya. Nah, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini wattnya 55. Jadi 45 sampai 55 kira-kira. Ya. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia adjustable wattnya. Ya, bohlam ini tidak ngedrop tetapi adjustable watt. Ya, selalu saya bilang syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, level wattnya dia ini 55. Jadi 45 sampai 55 watt adjustable. Ya, dia stabil tapi adjustable. Kedua, syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop tetapi memang dia ciri khas wattnya itu adalah adjustable. Ketiga, bisa diputar ya, adjustable. Tadi kan saya sudah tunjukkan terpenuhi. Keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, bro. Ya, kecil. Nah, Anda bisa lihat.
Ini di bagian sini ini agak frameless. Sebenarnya waktu itu kita request ke pabrikan bahwa ini mendingan lu buang aja. Ya kenapa sih lu nggak dibuang? Dia bilang menjaga heat pipe-nya ini. Ya oke lah kita terima. Takutnya nanti katanya orang pas masang kena kepengok, pecah atau bengkok, susah juga. Ya sudah saya ngikuti. Jadi sebenarnya dari awal kita merequest pabrik ini untuk dipapas, dibuang, supaya bayangan gelapnya makin kecil. Ya, nah tapi pabrikan bilang jangan, ya melindungi dia punya batang. Ya sudah, oke. Tetapi ini bayangan gelapnya kecil karena bolamnya ini adjustable, jadi selalu pasti yang bayangan gelapnya kecil ini kita bisa taruh di atas. Ya, nah kita tunjukkan dulu soal bayangan gelap. Jadi kita bahas dulu satu persatu keunggulan bohlam ini, ya. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Ya kecil. Tapi kalau ke sini gede, tuh gede. Ya, jadi tapi bayangan gelap ini kecil karena kan kita perlu hanya satu sisi karena ini tipe LED sorotan samping. Ya, kita LED sorotan samping, jadi ini ditaruh di bagian yang atas. Ini reflektor mangkok bol, ini taruh di atas. Bayangan gelapnya kecil. Nah ini bohlam terpenuhi, syarat bohlam bagus dari saya adalah bayangan gelap kecil. Bohlam ini tidak storing, bro. Tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor atau kerja elektronik mobil Anda. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya sudah buktikan. Ya, tidak storing. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, ini yang penting. Selalu saya ngoceh ya. Ada orang bilang si Jungki mah kayak beo. Buat apa dia ngoceh-ngoceh tapi dia nggak pernah nunjukin hasil sinarnya di jalan apa segala macam. Ya, kalau Anda merasa saya seperti beo, ya nggak usah nonton, nggak usah follow atau subscribe karena yang menonton video saya ini adalah untuk orang-orang yang mau membeli LED. Jangan sampai dia beli istilahnya membaca deskripsi bagus-bagus tetapi LED-nya sampah seperti itu ya. Jadi tidak cocok untuk Anda pedagang lah karena pedagang itu dikira kita menjelek-jelekan produk lain. Kita membagus-bagusin produk sendiri. Saya tidak bagus-bagusin produk sendiri, tidak menjelek-jelekan produk lain juga. Intinya kalau ada produk bagus kita mau beli. Nah, di teknologi pendinginan ya sebagai syarat bohlam bagus, ini bohlam boleh termasuk disebut double heat pipe. Apa sih itu heat pipe? Jadi dia menggunakan dua buah batang pendinginan vakum heat cooper pipe, tapi dual kanan dan kiri. Nah di sini terlihat titiknya ada dua, jadi ada dua batang ya, di kiri dengan di kanan ya, di kiri dengan di kanan ada dua. Ada single heat pipe, ada dual heat pipe. Dual heat pipe di Indonesia banyak orang bilang DHP, DHP, DHP. DHP itu sebenarnya bukan merek, jadi saya tidak menggambarkan bahwa LED ini adalah DHP. Karena banyak juga yang mendeskripsikan di online shop diberikan judul LED JL3 punya juragan lampu Jungki Wenas, padahal itu LED bukan saya yang mengeluarkan tetapi mereka nebeng merek. Anda pastikan kalau beli di saya LED itu harus ada logo ini. Memang logo ini tetap bisa dipalsukan, dibikin ya zaman sekarang, tetapi intinya Anda beli di saya akan saya minta bukti transaksinya jika Anda ingin klaim garansi dan saya mengecek logo ini. Ya. Dan ada logo ini juga. Ya, jadi kita ngecek garansi seperti itu karena Anda beli barang di saya ada garansinya. Ada rusak saya tukar baru. Ya, seperti itu. Nah, banyak orang yang ikut-ikutan nebeng merek gitu ya. Banyak pedagang tidak kreatif, bikinlah merek Anda sendiri. Jangan nebeng ketenaran merek orang lain gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa mensomasi, kenapa? Karena saya tidak, jujur terus terang saya tidak meregister, tidak dipaten segala macam karena ya sudah dipaten pun terjadi sengketa pun intinya adalah uang ya, pengacara ini itu uang ya. Ujung-ujungnya adalah duit ya. Tapi intinya saya ya berpikiran ya rezeki masing-masing gitu ya. Ya sudahlah, mereka mau menjual ini ikut-ikut merek juga ya oke lah ya. Tapi kasihan juga ya customernya kena tipu jadinya. Ya banyak ya seperti itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak ngikut-ngikutin dengan merek juragan lampu ya. Oke. Ya, jadi ini teknologinya adalah dual heat pipe. Saya tidak memakai merek orang lain DHP. Tapi kalau menurut saya DHP itu adalah teknologi, bukan merek.
Kalau juragan lampu itu adalah merek, bukan teknologi, merek. DHP dual heat pipe atau double heat pipe itu adalah teknologi. Nah, teknologi pendinginan ini adalah dual heat pipe. Ada single heat pipe, ada single cooper, ada double cooper, ada triple cooper. Nah, tapi ini heat pipe, pipa. Jadi batang pipa ini kopong di tengah. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai heat pipe, pembahasan mengenai heat pipe sebenarnya udah ada dari video saya 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya sudah banyak bahas. Dan LED dengan teknologi DHP itu sudah berkembang 2 tahunan, 1-2 tahunan. Kenapa si juragan lampu hanya baru menjual saat ini di bulan puasa di 2022 ya, di bulan Ramadan. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya akan melaunching LED baru, ya inilah LED-nya. Ya. Kenapa saya baru melaunching ini? Karena banyak DHP itu tidak real wattnya, banyak yang ngedrop, banyak yang tidak sesuai spesifikasi yang menurut saya bolam bagus seperti adjustable, storing, driverless. Ini bolam driverless bro, bolam driverless. Saya lebih 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 suka menjual bolam yang driverless. Kenapa saya bilang lebih suka? Karena Anda sebagai pembeli, karena pembeli saya itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Sumatera, tetapi ada juga yang di Papua, ada juga yang di Sulawesi. Hari ini saya mengirim ini buat kemana nih? Ke Marpoyan Dama itu, Pekanbaru. Tadi pagi saya ke Pinrang, ya. Jadi intinya customer saya itu di seluruh Indonesia. Ya, customer saya di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap Anda bisa pasang satu barangnya itu awet. Jadi tinggal plug and play karena gini loh, level tingkat pendidikan tiap-tiap orang berbeda. Mungkin Anda sebagai orang di Jakarta mungkin lebih teknologi seperti WiFi gampang, tapi kalau di bagian di luar itu kadang-kadang WA-an itu juga mereka susah signal. Jadi kita untuk mau mengajari mereka untuk masang ini itu agak ribet. Jadi makanya yang plug and play aja dah, tanpa driver, tanpa ini, tanpa itu. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa sih saya lebih memilih LED driverless. Ya, yang pasti adalah ini teknologi pendinginannya adalah dual heat pipe, ya, double heat pipe. Nah, heat pipe ini hati-hati untuk Anda. Banyak LED di pasaran semua sudah menggunakan heat pipe, tetapi banyak heat pipe yang palsu. Heat pipe itu apa sih? Nah, ini heat pipe, tapi ini berupa plat, ya, bukan silindris. Kalau ini kan silindris, tabung. Nah, heat pipe ini sebenarnya udah dipakai di LED XHP 50 atau XHP 70 yang Cooper belt, ya. Dalemannya seperti ini. Nah, ini heat pipe. Nah, ada yang bukan heat pipe, tapi hanya batang tembaga pejal biasa. Nah, hati-hati karena harga menentukan. Ya, heat pipe lebih mahal karena mungkin pembuatannya lebih susah karena dalamnya kopong dan harus diisi cairan garam atau cairan semacam larutan apa gitu ya, ada, Anda bisa searching sendiri. Nah, ini harus ditutup nih, ini dibakar, ditutup, dan ini vakum, ya, vakum. Jadi di dalamnya ini ada semacam cairan atau juga hampa, vakum. Jadi bukan tembaga pejal, ya. Nah, membuat ini agak lebih mahal, makanya kenapa harga-harga yang beginian lebih mahal yang menggunakan heat pipe. Nah, untuk mengakali harga, pabrikan di Cungko sana, di Cina sana, membuat heat pipe palsu, ya. Jadi dia menunjukkan ada ininya 2 buah batang pentol, tetapi dia bukan vakum heat pipe, tetapi hanya batang tembaga biasa. Hati-hati, ya. Saya membuka ini kenapa? Karena kenapa harganya bisa selisih jauh? Supplier A misalnya, pabrikan A atau pabrikan B ya ternyata palsu. Seperti itu, ya. Oke ya, cukup ya. Jadi kita perkenalkan dulu nih LED ini nih ya. Jadi ada tipe H4, H7, H8, H11, H16, HB3, HB4. Nah, ini yang single-single H7, H8, H9, H11, H16, HB3, HB4. Kita bahas yang single dulu. Nanti kita bahas yang tipe H4 yang dual beam. Ya. Nah, bohlam ini 55 watt, bro. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali. Tapi ada kondisi tertentu dia adjustable. Ya. Nanti kita akan buktikan. Nah, di syarat bagus bohlam bagus itu soal pendinginan. Pendinginan ini menggunakan dual heat pipe asli ya. Dual heat pipe asli. Dan dia mempunyai kipas angin yang high speed.
Ya, 10.000 RPM kira-kira. Kenapa? Dan ini gede, lebih gede ya. Anda lihat pendinginannya lebih gede. Diameter ini gede ya. Kalau ini diukur pakai Sigmat ini gede, Bro. Ya. Ya, kalau kita ukur pakai Sigmat ini diameternya gede. Sekitar hampir 4 cm lah ya. Jadi gede. Nah, kebanyakan LED-LED yang sudah menggunakan heat pipe kecil kipasnya. Kipasnya kecil-kecil, Bro. Nah, kipas kecil pendinginan makin kurang. Ya, speed kipasnya lambat, diameternya kecil tentu kurang. Seperti Anda deh, Anda mau beli kipas angin, ada ukuran kipas angin meja misalnya merek Cosmos atau merek Miyako ya, exhaust fan atau apa, Anda kalau beli diameter makin gede makin kenceng kan anginnya, gitu aja logikanya. Nah sama, ini juga makin gede makin bagus untuk di pendinginan ya, meniupnya. Makanya kenapa selalu saya menekankan soal pendinginan di LED, karena masalahnya adalah panas. Panas meredup chipnya, panas ngedrop wattnya, panas umurnya pendek ya, karena ya pokoknya Anda udah tahu dah kalau LED itu panas itu rusak. Nah ya, jadi LED ini panas. Panas itu harus dibuang, tetapi panasnya tidak bisa dirambatkan, jadi tidak merusak reflektor mika. Karena ada orang motong-motong video saya, dia bilang si Jungki kadang-kadang pelin-pelan. Kadang-kadang dia bilang LED nggak panas, tapi dia bilang sendiri di video dia panas. Banyak tuh yang mengomentarin saya begitu. Jadi saya ulangi ya, panasnya LED itu adalah dia di badannya dia sendiri. Panasnya itu tidak bisa dirambatkan. Contohnya panas yang bisa dirambatkan itu adalah halogen. Halogen itu panas, lampunya panas, tapi panasnya dirambatkan. Contohnya, Anda ke tukang pedagang Kentucky Fried Chicken di pinggir jalan, dia habis goreng ayam, di atas etalase dia kasih lampu halogen. Sorotin ke itu ayam, supaya ayamnya tetap panas dan tetap garing Anda beli. Nah, dia pakai halogen. Halogennya panas, rumah lampunya panas, panasnya itu bisa kena ayam, jadi dirambatkan. Ayamnya panas. Tetapi kalau Anda ganti itu lampunya menggunakan lampu LED, di sininya mungkin casingnya dia panas, tetapi panasnya tidak bisa pindah ke ayam. Kenapa? Karena lampu LED tidak dirambatkan, energinya tidak dirambatkan, seperti itu. Jadi makanya LED itu panas, tetapi panasnya tidak bisa merusak rumah lampu, tidak bisa merusak mika lampu yang membuat mika lampu menjadi kuning, butek, retak-retak rambut, tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya, jadi soal pendinginan penting banget, ini diameternya gede. Makanya kenapa saya menunggu 1,5 tahun untuk menjual DHP, teknologi dual heat pipe. Kenapa? Karena dulu-dulu itu belum bagus. Nah, sekarang saya lihat sudah bagus, baru kita mau jual. Nah, kipasnya gede, pendinginannya bagus, RPM kipasnya 10.000. 10.000 itu kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Nggak berdasarkan omongan, kita harus berdasarkan fakta. Alat ukur menggunakan lux meter, nanti kita akan buktikan terangnya berapa kali ya. Bolam ini sih di atas 5.000, 6.000-an luxnya ya. Jadi bisa 6 kali lebih terang daripada bolam biasa. Nah, wattnya dia adjustable ya. 55 watt real tapi dia adjustable ya. Oke, nanti kita akan buktikan ya selanjutnya di part selanjutnya mengenai watt dan luxnya. Nah, kita akan buktikan ya wattnya dulu ya. Wattnya dulu kita akan buktikan. Di sini ada wattmeter ya, seperti biasa ini kita berdirikan supaya Anda bisa melihat ya. Kok malah mati? Di sini ada wattmeter, Anda bisa baca. Ya, saya juga tidak mau bermain curang. Intinya kita bukan untuk pamer-pameran terang-terang jual, tetapi kita mau menjual jangka panjang. Jadi saya juga tidak mau menipu customer ya. Kalau Anda beli lampu yang terang, ya saya juga senang.
Bener nggak? Wah, puas seperti itu. Semua juga kan maunya yang real, ya. Tidak ada yang mau ditipu. Saya juga manusia, saya beli barang juga tidak mau ditipu. Saya beli jam Rolex pun juga tidak mau ditipu, ya. Intinya manusia hidup di dunia ini tidak ada yang mau ditipu, ya. Nah, tapi banyak oknum-oknum tertentu yang suka ya barang palsu dibilang asli ini itu, ya. Nah, kita di sini justru untuk mengedukasi Anda. Pertama kali saya memberitahu Anda soal LED harus watt dan lux-nya besar atau harus sesuai dengan real ya. Pertama kali adalah saya. Mulai pedagang-pedagang lain mengikuti cara-cara saya berjualan, ya. Nggak apa-apa, ya, namanya orang bebas, dia mau membuat konten sendiri juga nggak masalah, karena zaman sekarang kan memang zamannya zaman konten, ya. Oke, kita akan ukur ya lux-nya dulu berapa. Sorry, bukan lux-nya, watt-nya dulu. Bohlam ini watt-nya itu adalah 55. Kenapa saya berani ngomong 55? Terbaca di sini 54, sekian. Ya, silau banget bro ini mata terus terang. Ya. Bohlam ini stabil bro, tidak bakal ngedrop. Jadi kalau dia menyala 55, dia akan 55 terus-terusan. Saya sudah nyalakan dia 24 jam. Saya tinggal, saya mandi, bangun, segitu bro. Ya, 55. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat. Ya, ini tegangan ya 13,3. Ini terbaca 55,1 watt. Ini 4,14 ampere. Ya, 13,3, 55,3 saat ini. Ya, bohlam ini tidak ngedrop, bro. Tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Seumur hidup dia tidak ngedrop. Ya. Dalam kondisi di ruangan terbuka tidak ngedrop. Di suhu ruangan ya segini. Tidak ngedrop. Nah, wattnya dia akan adjustable, dia akan turun wattnya jika suhu temperaturnya ini panas. Tetapi kalau suhu temperaturnya dingin, dia akan naik kembali. Jadi makanya saya bilang, bohlam ini wattnya adjustable. Nah, serendah-rendahnya dia sekitar 45. Ya, saat ini adalah bohlam ini 55. Ya. Jadi dari situ dulu kita bandingkan dulu wattnya. Jadi mengedukasi Anda nih, saya mau beritahu bahwa bohlam saya ini 55. Ya. 55 watt. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali lah pokoknya. Tetapi memang wattnya adjustable. Ya. Anda mau dites berdua hari pun di meja ini 55. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah ngetes bro 8 jam. Nggak turun-turun. Saya berharap dia turun gitu loh. Tapi tidak, memang dia 55 ya. Cukup ya. Tahu, jadi Anda bisa buktikan sendiri ini di rumah. Kalau yang buat yang mau beli ya. Saya iklan dulu ya, kalau Anda mau beli nih silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kita akan berikan harga promo, bro. Promo dulu ya, promo dulu supaya Anda mencoba. Sebenarnya bohlam ini saya sudah jual ya ke beberapa teman saya. Ya, ke beberapa customer loyal lah. Maksudnya dia kalau si Jungki ada LED baru, kita WA dia, "Bro, gua ada LED baru nih." Pasti dia beli. Pasti dia beli. Ya, pasti dia beli. Nah, saya suruh dia coba. Sampai saat ini sih feedbacknya oke. Ya, dia bilang lebih terang dari bohlam saya yang lama yang dia pakai. Ya, memang lebih terang, wattnya lebih gede, 55 real ya. Nah, ini tipe yang H7-nya. Ini tipe HB3, HB4. Silau, bro. Mata sakit, bro. Bukannya apa. Ya. Bohlam ini 55 ya dan tidak ngedrop ya. Intinya begitu. Ya. Anda mau coba 2 hari 2 malam Anda nyalakan juga tidak bakal ngedrop ya. Memang dia tidak ngedrop wattnya, tetapi adjustable, sekali lagi saya ulang ya, adjustable 55,3 ya.
Oke ya, saya berani menjamin ini tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Jadi ini LED-nya kalau dicoba di suhu ruangan ini adjustable. Nah, kalau di ruangan mesin kan panas, karena ruangan mesin mobil Indonesia atau seluruh mobil pasti sekitar 70-80 derajat. Bener nggak? Nah, kalau macet, ya suhu ruangan mesin akan lebih panas dibandingkan dia jalan. Kalau jalan, pasti suhu ruangan mesin mungkin hampir sama dengan temperatur ya udara sekitar. Karena kan mobil zaman sekarang tuh ada di mid suka ada pembacaan temperatur outside atau air temperatur di dalam mesin ada. Di dalam mesin itu temperatur sekitar 50-an kalau nggak salah kalau jalan ya. Tapi kalau temperatur outside biasanya 32, 34 biasanya ya. Tapi saya sih nggak tahu. Pokoknya intinya adalah kalau dia makin panas dia akan turun wattnya. Tetapi kalau dia dingin kembali dia akan naik wattnya. Jadi adjustable ya. Nah, kita akan nyoba dulu yang H11 nih wattnya. Kita berbicara wattnya dulu. Ya, sama. Ya, kalau Anda mau lihat langsung juga boleh tuh 54,9 ya. Jadi ini tidak ngedrop lah pokoknya. Ya, dengan teknologi terbaru double heat pipe ya, mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya, saya tidak tahu nih. Di sini backlight atau tidak, terang sekali ya. Ya, ada logonya JL ya. Tuh, ya. 55, Bro, ya, wattnya. Jadi wattnya adalah stabil 55 ya. Nah, kita akan lux-nya kita akan bacakan berapa ya. Satu persatu ya, kira-kira sih sama ya. Karena memang bolamnya tipenya sama ya, wattnya udah pasti sama ya, 55 watt ya bolam ini ya. Nah, di sini ada lux meter ya, standar ini tidak berubah dari dulu, ini di sini dan itu lux meter saya di depan ya. Kita akan tunjukkan dulu dengan membandingkan bohlam halogen. Ya, ini adalah bohlam halogen. Bohlam halogen 55 watt ya, tipe H7. Nah, kita akan coba nyalakan dulu. Nah, halogen ini kita pasang di sini ya. Wattnya terbaca di lux meter saya adalah 13,35 volt, 53,9 watt ya. Jadi 55 watt ya, sekitar 55 watt. Nah, ini kita taruh di sini ya, di tempat ini, dan kita bacakan adalah, sebentar, panas bro, ya, sekitar 1100 ya, sekitar 1100 lux. Jadi bohlam ini 1200 lah kira-kira ya, sekitar 1000, sebentar, letaknya nggak benar ya, sekitar 1100 lah ya. Ya, 1200 luxnya ya. Oke, 1200 luxnya terbaca ya, halogen 55 watt. Panas banget. Nah, kita akan ngetes ini bohlam 55 watt, berapa luxnya. Enam ribuan ya, 6.500 lah kira-kira ya. 6.400 ya, silau banget nih. Kita akan menunggu dia stabil ya. Kita akan menunggu dia stabil, tetapi ini bergerak sebentar. Sekalian kita ngukur dia punya drop watt ya, drop watt dan drop luxnya nih. Sebentar, kita diamkan dulu tempatnya supaya bolamnya tidak bergerak, karena getaran dari kipas anginnya dia bergerak-gerak nih.
ya. Sekarang sudah di 5.000 ya. Di situ masih 55, wattnya. Ya, terlihat nggak tuh? Ini kita tutup dulu. 55,6 ya. Luxnya, jadi tadi start sekitar 6.000 sekian. Nah, kita tes juga berapa sih dia? 54 wattnya masih tetap. Nah, ini kita tutup masih 55 ya. 53 ya. 52 ya. 5 ribuan, 5.400 luxnya ya. Oke. Kita sekalian ngetes dia punya watt terendahnya adjustable. Nah, saat ini adalah wattnya 40 berapa tuh? 46. Sekitar 5.000 ya, saat ini 5.100 sekian. Ya, wattnya 4.900-an. Saat ini wattnya di bawah 45, 42. 42. Ya. Paling rendah nih 40 watt. 41 sekian. Oh, ini bergerak nih. Geser. Karena kipasnya kencang bergetar dia. Ya. Wattnya adalah 40. Ya, 40 tuh. Karena dia panas. Dia turun. Tetapi jika ini kan ditaruh di bawah nih, kita tanpa kipasnya kita tutup nih, ya supaya dia tidak nggak ada pendinginan, ya. Nah ini kita angkat sekarang, kita angkat dia ada pendinginan dong. Nah Anda lihat wattnya, dia akan naik wattnya bro, tuh naik 42. Nah lihatnya di sini ya, tuh kita pegang pakai tangan, nih ini lihatnya kita pegang pakai tangan, wattnya naik tuh bro, 45, dia naik terus 46, 47. 48, 49, dia akan balik ke 55. Jadi LED ini adjustable. Ya, LED adjustable 40 sampai 55. Tuh, dia naik 52. Ini LED-nya masih saya pegang tuh. Karena begini, ada pendinginan. 53. Ya, jadi LED ini adalah 55 watt. Dia bisa adjustable, ngedropnya sampai 40. Tadi di awal saya ngomong 45, 40 bro. Ya, kalau nggak salah yang di 45 itu di H4 kali ya. Lupa kebanyakan data. Ya, jadi ini balik lagi nih ke 55 nih. Nah, sekarang sudah 51, sekian tuh. Udah 54. Ya, jadi dia kalau dingin dia balik lagi. Tetapi kalau kita bebankan, kita stress test seperti ini, dia akan turun. Ini sedang stress test nih, tidak ada pendinginan sama sekali. Kipasnya kita tutup. Nah, dia akan turun wattnya tuh 53, 57 sampai titik terendah adalah 40 watt. Jadi LED ini LED adjustable. 40 watt sampai 55. Nah, bagaimana supaya pendinginannya bagus di mobil Anda? Ya. Silau, Bro. Aduh, mata sakit nih. Ya. Jadi LED ini adjustable. Jadi ini LED maksimalnya 6.000 luxnya. Tadi ya 6.000 sekian, Anda lihat sendiri. Bolam ini sih sebenarnya bisa 6 kali lebih terang ya. Dibandingkan bolam-bolam yang saya jual sebelumnya memang ini lebih terang, kita akui. Saya sendiri juga pakai di mobil expander, saya sudah coba ya. Wattnya memang lebih gede, 55. Nah, makanya supaya Anda bisa berjalan terus di 55, ya kita jangan sampai membuat dia panas berlebih. Nah, itu. Nah, makanya kipasnya kencang ya. Kalau mesin jalan kalau mobil jalan kan
ada angin di ruang mesin ya, dia akan yang ditiupkan bukan angin panas, nah itu akan dingin. Jadi kesimpulannya begini maksud saya. Jadi kalau Anda mobil berhenti macet, yang udah pasti wattnya dia turun. Tetapi mobil jalan wattnya dia akan naik. Makanya dia adjustable. Nah, beda dengan LED istilahnya ngedrop. Ada LED yang ngedrop. Ya, LED dual heat pipe ada juga yang ngedrop. Pas dinyalakan 55, dia sudah ngedrop sampai 40 watt misalnya. Didinginkan juga dia tidak mau naik lagi ke 55 karena memang dia ngedrop. Tapi kalau ini bukan ngedrop, ini adalah LED adjustable watt. Wattnya adjustable, bisa naik turun. Ya, seperti itu. Jadi Anda sudah lihat ya wattnya dan luxnya. Maksimalnya tadi sekitar 6 ribuan di atas, ya paling rendah sekitar 4 ribuan lah, ya 4 ribuan. Tadi ada telepon, nggak tahu sampai mana kita berbicara. Jadi intinya adalah ini, LED maksimal adalah 6.000 lux, ya 6.000 sekian, ya. Jadi bohlam ini sebenarnya lebih terang berapa kali dibandingkan halogen standar, ya 6 kali lah, 5 kali lah setidaknya. Yang pasti sih lebih terang lah, ya kita berani menjamin. Dan ini LED ini lebih terang dibandingkan LED-LED saya yang jual sebelumnya. Nah, LED ini cuma satu warna ya, warnanya putih, ya tidak bisa berubah warna. Memang ya ada orang yang bilang, wah Pak masih ngedrop tuh Pak, artinya ngedrop dong Pak begitu ya karena panas ngedrop ya. Tapi habis mau bagaimana? Kita mau membuat dia stabil. Ada sih saya yang LED yang benar-benar stabil di misalnya 55 terus gitu ya. Mau panas mau dingin pokoknya 55 gitu ya. Tetapi tidak memenuhi syarat lain. Contohnya dia ada driver. Nah, drivernya itu kenapa ada driver di luar bukan driver di dalam? Saya lebih suka driver di dalam. Kenapa saya jelaskan? Karena ya saya orang dari teknik elektro. Ya, komponen-komponen itu kalau di luar artinya kan di kotak di luar. Nah, komponen driver itu di ruangan mesin dia tanpa kena pendinginan, ya kan? Karena dia cuma kotak begitu, dia nggak pakai pendinginan kan di dalam ruangan mesin dan dia sendiri menghasilkan panas. Nah, drivernya itu banyak yang kena panas. Nah, kalau ini LED, drivernya di mana? Drivernya di dalam, ikut pendinginan bro, ada kipas. Ya, paham? Makanya kita lebih memilih yang driverless. Driver di mana? Driver di dalam. Komponen elektronik di dalam. Ikut pendinginan karena akan ada kipas. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda yang menggunakan driver kotak itu, nah driver kotak itu kan tidak ada pendinginan, ditaruh di dalam ruangan mesin. Ruangan mesin Anda panas. Makin panas, jadi makin di oven itu driver. Nah, drivernya cepat rusak. Cepat ngedrop. Rugi dayanya banyak. Nah, gitu makanya. Ya, makanya kenapa kita telat banget menjual tipe LED yang menggunakan heat pipe ini karena saya terlalu perfeksionis. Mencari syarat bohlam bagus yang bagus-bagus, tetapi kalau kayak begitu saya bisa nggak jual-jual. Ya. Nah, kita turunin sedikit standarnya soal watt dan luxnya, tetapi memang masih lebih terang dibandingkan bohlam yang saya jual dulu-dulu. Inilah ya, wattnya tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Selama dia kena dingin dia akan balik ke 55, tetapi selama dia panas dia akan turun di 40. 40 ke 55. Jadi kalau dia dingin dia naik lagi 55 wattnya. Kalau dia panas dia akan turun di 40. 40 tapi bukan selalu di 40 watt, mungkin panasnya tidak terlalu panas dia akan turun juga di 50. Ya. Kalau panasnya nggak terlalu panas dia akan turun di 50, mungkin panasnya tidak terlalu jadi wattnya itu adjustable. Jadi kalau dia panas banget dia akan turun ke 40. Tetapi kalau panasnya sedang-sedang mungkin dia akan di 50 watt. Jadi makanya range wattnya bisa naik turun. Nah inilah makanya yang kita pilih untuk kita jual. Seperti itu. Ya. Saya ulang, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Watt dan luxnya ini bohlam yang saya tawarkan di 2022 lebih terang daripada bohlam-bohlam saya dulu. Dia satu warna doang, warna putih. Kedua, dia tidak ngedrop sebenarnya, tapi dia adjustable. Jadi kalau selama dia dapat pendinginannya, suhunya pas, dia akan tetap di 55, 2 hari. Tetapi kalau kita kerja beratkan dia, stress test namanya, kita tutup kipasnya. Artinya kan tidak ada pendinginan, dia akan turun ke 40 watt.
sedrop-dropnya 40 watt, tetapi karena kipasnya kita tutup. Tetapi kalau kipasnya kita buka, wattnya turun, adjustable. Ya, dia akan adjustable wattnya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable untuk dudukan ininya. Nah, ini adjustable. Bisa diputar. Ya, adjustable. Ya. Syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil-kecil, Bro, tidak ada yang gede, ya. Ya, bayangan gelap kecil-kecil tuh. Anda lihat, bayangan gelap, ya. Kalau ke sini gede, gede banget. Nah, ini merugikan, tapi Anda bisa pasang begini. Dia bisa adjustable, jadi Anda pakai bayangan gelapnya kecil di atas. Ya. Ini semua LED bayangan gelapnya kecil, tidak ada yang besar, Bro. Kecil-kecil semua bayangan gelapnya. Ya. Tuh, kecil ya. Ini di tipe H11, H8, H9, H16. Nah, ini di tipe kecil juga, Bro. Bayangan gelapnya ya. Semua kecil bayangan gelapnya. Kalau kita putar ini gede. Kecil bayangan gelap. Jadi bayangan gelap LED ini kecil, tidak storing juga ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Nah, teknologi pendinginannya, kipasnya agak lebih gede, diameternya double heat pipe ya, original. Dan ya, Anda perhatikan heat pipe ininya ini kan seperti tusuk gigi. Nah, ini pentilnya ini gede. Jadi maksudnya diameternya gede. Jadi ini pendinginannya juga udah sangat-sangat maju. Anda lihat LED-LED lain, heat pipe-nya kecil batangnya. Batang makin gede, makin bagus, makin istilahnya makin narik panasnya makin cepat. Tetapi kan kalau makin tebal artinya ini mesti makin tebal. Makin tebal Anda makin rugi juga, bayangan gelapnya gede. Nah, makanya kenapa saya request ke pabriknya, kenapa nggak sih ini lu potong aja sih frameless gitu ya, dipotong aja ininya jadi supaya frameless, jadi bayangan gelapnya sampai tidak ada gitu ya. Saya request begitu, tapi kan dibilang takutnya nyenggol dia punya heat pipe, bocor dia bilang. Kalau bocor malah useless ya, seperti itu. Jadi inilah udah terbaik ya, bayangan gelapnya kecil dan pendinginannya, kipasnya udah lebih besar, heat pipe-nya asli heat pipe bukannya pejal, dan dia diameter batangnya lebih gede, ada 2 ya. Oke. Nah, ini untuk yang single. Tadi saya mau membahas juga yang soal H4 ya, yang double. Nah, ini H4 barangnya seperti ini. Nah, yang H4 ini juga adjustable sama. Ya, adjustable. Nah, yang H4 ini lebih canggih lagi, Bro. Bayangan gelapnya sama sekali tidak ada. Jadi ini LED bisa dipasang di jam 12. Ya, tegak lurus, Bro. Tanpa bayangan gelap ini LED tuh. Kalau ini kan belakang, nah, Anda lihat. Tanpa bayangan gelap ini LED, ya. Nah, yang H4 ini saya sudah coba di mobil saya sendiri, expander, hasilnya padat di jalan ya. Buat Anda yang mau mencoba silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti saya akan bahas tersendiri mengenai yang tipe H4 ini. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Bertanya kepada saya kardusnya seperti apa? Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke. Cukup ya reviewnya. Jadi saya membahas mengenai LED baru single dim ya. Yang ini yang kita baru bahas. Nanti di H4 kita akan bahas di kesempatan kemudian. Kita bahas dulu yang ini. Udah lengkap ya. Pokoknya lebih terang lah daripada bolam-bolam yang sudah kita jual 55 watt bisa mencapai 6 ribuan lebih ya. Yang pasti adalah tidak boleh ngedrop. Itu dulu penting. Jangan sampai ngedrop ya. Jangan sampai ngedrop. Intinya dia adalah 55 watt kalau dia open. Tetapi kalau kita stress test ke dia bisa ngedrop wattnya bisa adjustable, bisa turun sampai 40. Tapi kita buka lagi kipasnya, dia akan naik wattnya. Jadi adjustable. Kalau LED yang ngedrop itu kalau dia udah turun wattnya, dia mau didinginkan gimana pun dia tidak bakal naik. Itu ngedrop. Tapi LED ini tidak ngedrop. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Silakan jika Anda mau order ya, single dim HB3, HB4, H11, H7 ya. H4 kita akan bahas di kemudian hari. Nah, ini fisiknya seperti ini. Sama ini juga driverless ya. Saya lebih suka, saya udah bilang LED driverless. Kenapa LED driverless? Karena drivernya, komponen elektroniknya ikut ke pendinginan. Di dalam ada kipas ditiup, ikut pendinginan. Kalau LED yang drivernya di luar, contoh LED yang drivernya di luar. Nah, ini LED driver di luar nih.
Nah, ini LED driver di luar. Nah, drivernya ini panas. Panas cepat rusak. Komponen elektronik di sini rusak, bro. Ini kan adanya di dalam ruangan mesin Anda. Ruangan mesinnya jadi ini anggap aja ini driver di oven. Rusak, bro. Ya, wattnya naik, panas, efisiensinya kurang. Makin ngedropnya makin banyak. Nah, makanya kenapa ini inside di dalam. Ada sensor temperatur di dalam semua, inside. Makanya dia bisa naik, bisa turun di dalam semuanya. Jadi tidak di luar. Ya, driver tidak di luar, ya. Makanya kenapa saya lama banget untuk mencari LED yang terbaik. Ya, inilah yang kita tawarkan di 2022 di bulan suci Ramadan, ya. Oke, kita udah open. Kalau mau order silakan WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Silakan WhatsApp saya jika berminat. Terima kasih. Oke. Aduh. Selamat siang ya. Kali ini bukan mau membahas orderan, tapi kita sempatkan membuat video karena kan zamannya sekarang sudah zamannya dual heat pipe, double heat pipe, ya, heat cooper pipe. Apa sih itu? Ya, jadi buat Anda yang mau menonton video ini silakan jangan di-skip. Anda nonton dari awal sampai akhir. Kalau Anda suka atau Anda merasa bermanfaat, Anda follow atau like. Kalau Anda merasa si Jungki ini banyak bacot ya nggak usah dinonton ya, nggak usah di like atau nggak usah di follow. Jadi ini video untuk Anda yang mau beli lampu LED ya, mau upgrade lampu mobil. Nah, Anda wajib nonton. Tetapi kalau Anda merasa nggak mau ya nggak usah nonton ya. Saya tidak mau membuang waktu Anda dan tidak mau membuang kuota Anda. Oke, kita perkenalkan dulu, kita jelaskan ya. Jadi bolam ini sih apa sih namanya? Orang sering sebut DHP, DHP, DHP. DHP itu bukan merek. DHP itu adalah sebuah teknologi. Teknologi dual atau double heat pipe. Apa sih itu double heat pipe? Apa sih double cooper PCB? Jadi begini, LED ini kan panas. Panas itu dia ada perlu dibuang panasnya. Ya, sama seperti kalau Anda pemain komputer, komputer ada prosesor, ada memori, ada GPU, ada komponen ya. Ada kalau Anda pemain pemancar, ada heatsink untuk pendingin segala macam. Pokoknya intinya adalah kita bagaimana untuk membuang panas. Mesin mobil pun ada untuk membuang panas. Ada apa? Ada radiator. Ya, radiator itu untuk membuang panas air. Karena kenapa? Karena mobil Anda pakai pendingin air. Air ini dalam arti air ya, air. Kadang-kadang ada orang menerjemahkan air itu udara kalau di bahasa Inggris. Tapi ini pendingin air ya. Mobil itu pendingin air. Ya, kalau mobil zaman dulu VW Kodok pendingin udara. Kalau di motor pendingin air ya pakai radiator. Contohnya ya Satria FU ya, motor-motor begitu. Tapi kalau motor-motor yang pendingin angin seperti motor-motor Mio bebek lama ya, kalau kayak NMAX juga udah pakai radiator, Vario udah pakai radiator yang baru ya. Jadi Anda harus tahu dulu ya, kita ini butuh yang namanya pendinginan. Nah, pendinginan di LED itu ada teknologinya. Ada level 1, level 2, level 3 atau kita sebut gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen selanjutnya. Ya, itu berkembang terus. Makin dia wattnya makin gede, makin dia terang, teknologi pendinginan juga harus maju. Ya, supaya kenapa? Supaya bisa lebih mendinginkan, ya. Nah, tapi heat pipe ini bukan teknologi baru ya, udah teknologi udah 5-6 tahun yang lalu sudah dipakai di LED. Ya, bukan teknologi baru saat ini, tetapi si Jungki ini baru mempromosikan sekarang. Sebenarnya kita telat banget, 1,5 tahun itu sudah muncul mulai teknologi LED DHP, tetapi saya belum menjual. Kenapa? Karena waktu itu masih banyak kendala di LED-nya. Nah, saat ini kita sudah melaunching ya produknya. Produknya itu adalah ini ya, dengan logo JL di sini, artinya juragan lampu. Dan ada yang bertanya kardusnya seperti apa? Inilah kardusnya, Jungki Wenas juragan lampu ya. Nah, kalau Anda mau beli produk ini boleh. Nah, kita akan memperkenalkan produk ini, apa keunggulannya, apa kerugiannya dibandingkan DHP yang lain ya. DHP yang lain itu yang dijual oleh pedagang lain ya.
Kita tidak menyebut mereknya, yang penting adalah kita di sini ada sampel DHP yang lain. Apa sih keunggulannya gitu ya. Nah, Anda boleh simak, Anda boleh pikirkan, masukkan logika apa yang saya bicarakan. Kalau saya merasa cuma ngomong gede, membagus-baguskan produk sendiri, ya Anda nggak usah beli, gitu aja. Tetapi kita berusaha objektif ya, karena banyak sekali LED DHP di pasaran, bro. Supplier pun menawarkan kita ini itu semua. Nah, kita sendiri bingung kan untuk memilih. Nah, tapi saya sudah menentukan pilihan. Pilihan itu kenapa saya mau ambil, karena ada keunggulannya lebih dibandingkan yang lain. Nah, ini Anda harus nonton video ini. Ya, buat Anda yang mau beli, tapi kalau Anda merasa nggak mau beli, ya nggak usah nonton. Ya, oke, kita mungkin Anda bingung juga DHP itu apa sih? Jadi begini, ya, ini adalah heat cooper pipe. Ya, heat cooper pipe ini Anda bisa ketemukan di mana? Di laptop. Anda tukang komputer, Anda tukang servis laptop, atau Anda sendiri yang sering bersih-bersih laptop Anda kan tutup tuh laptop kan begini, Anda tutup, Anda balik. Di bawahnya itu kan Anda bisa buka pakai obeng dan Anda bisa bersihkan tuh debu-debunya. Nah, pas Anda buka pasti ada beginian. Ya, ada beginian. Ini itu namanya heat pipe. Tapi ini berbentuk persegi panjang, heat pipe. Nah, apa sih kegunaan heat pipe ini? Heat pipe ini berguna untuk menarik panas. Jadi kalau di sini ada benda panas, dia akan menarik panasnya itu ke sini. Dia akan menjalar ke sini. Jadi sebagai konduktor, tetapi menjalarnya lebih cepat dibandingkan tembaga biasa. Jadi koefisien konduktifnya dia mesti lebih kecil atau lebih besar ya. Pokoknya dia lebih cepat. Jadi kalau lebih cepat mestinya lebih besar ya. Tapi itu pelajaran fisika mungkin pas SMP atau SMA ya, harus diperhatikan lagi. Makanya buat Anda yang sekolah, orang tua sudah sekolahin ya, jangan main-main, bro. Ya, jangan main-main. Jadi Anda paham itu. Jadi jika di sini ada panas, dia akan merambat panasnya ke sini dengan lebih cepat. Cepat dibandingkan dengan pejal. Karena ini adalah hampa di dalamnya, kopong. Jadi makanya kenapa disebut pipe, pipa, tube, pipa, ya. Jadi dia dalamnya ini batang tembaga biasa, pejal, bukan pejal, sorry. Di dalamnya ini kopong atau diisi oleh cairan, atau yang paling gampang diisi larutan garam. Makanya ujungnya ini begini. Jadi ini tabung hampa diisi cairan, terus ini dibakar, dia nutup. Makanya ujung-ujungnya heat pipe selalu begini, bekas meleleh dibakar tuh. Atau bisa juga diisi gas dalamnya, ya. Makanya ujung-ujungnya berupa begini, ya. Ini biasa Anda temukan di komputer. Jadi dari prosesor ada batangnya muter lewat mana, terus di pinggir ada heatsinknya, ada kipas dibuang ke samping. Jadi ini itu fungsinya untuk menarik panas. Intinya itu, pendinginan untuk menarik panas. Ya. Nah, teknologi heat pipe ini sudah dipakai dari 5-6 tahun lalu di zaman Cree. Di zaman LED Cree yang Cooper Belt. Nah, ini saya tunjukkan LED Cree Cooper Belt, ya. Zaman dulu sudah ada, tetapi tidak booming, ya. Nah, LED yang begini, yang Cooper Belt ini sudah menggunakan teknologi heat pipe. Nah, heat pipe-nya itu adalah begini, di tengah tuh. Kelihatan nggak tuh di situ tuh? Ada pentolannya kan? Nah, ini di pendinginan non kipas, pakai Cooper Belt namanya. Tetapi di tengah batang ini sudah ada nih beginian nih. Ada nih beginian. Nah, ini batang ini dari sini. Karena saya dulu 2 tahun yang lalu, tepatnya 2018, saya beli mobil expander lampunya nggak terang. Nah, kita riset ini lampu LED mau menggunakan Cree, bagaimana kita bikin pakai ini. Ada tuh videonya, kalau Anda rajin, Anda nonton video saya, cari di belakang 2 tahun yang lalu. 2 years ke belakang. Ya, 2 years ago. Anda cari itu. Ya, jadi ada tuh saya membuat LED Cree XHP 70 menggunakan heat cooper pipe, ya. Nah, jadi teknologinya memang sudah ada. Nah, ada teknologi yang bukan menggunakan heat cooper pipe, tetapi menggunakan cooper PCB. Nah, ini contohnya. Philip Osram single cooper. Ini double cooper. Ini bolam 3 warna produk dari kita juga. Jadi ada single cooper, ada double cooper, ada triple cooper. Kita ada juga produk triple cooper. Triple cooper PCB, jadi 3 layer. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah
heat pipe ya. Jadi itu pendahuluan supaya Anda tahu apa itu teknologi pendinginan ya. Nah, kita akan bahas langsung heat pipe karena zamannya udah zaman heat pipe. Saya sendiri telat 1,5 tahun untuk mencari yang bagus bagaimana ya. Jadi heat pipe-nya kalau zaman dulu adalah pakai kri itu pakai beginian, tetapi yang zaman sekarang heat pipe-nya itu ada di pinggir, silindris di pinggir. Nah, ini ada single heat pipe, ada double heat pipe. Ini double karena kenapa? Ada dua, kanan kiri. Kalau cuma ada satu namanya single heat pipe. Ya. Ini dual heat pipe, ada dua. Ada dua. Double heat pipe namanya. Kalau cuma satu itu single heat pipe. Ya. Nah, sekarang sudah mulai triple heat pipe. Nah, makanya kenapa kita kalau nggak masuk di double heat pipe, kita ketinggalan banget beberapa generasi gitu loh. Makanya kita sebenarnya saya mempunyai standar yang tinggi mengenai lampu LED ya, yang bagus itu ada 7 syaratnya, ada 7 atau 8. Nah, kalau kita terlalu perfeksionis dengan syarat itu, kita tidak bisa jual. Nah, makanya kita turunkan sedikit syaratnya untuk kita bisa jual. Nah, makanya saya sudah mulai menjual double heat pipe. Ya. Nah, jadi double heat pipe itu ada dua. Kalau cuma satu itu single heat pipe. Ya. Single heat pipe, double heat pipe, ada 3. Ada yang terbaru pakai 3. Ya. Oke ya, begitu ya, paham ya. Dan ini Anda harus hati-hati. Heat pipe ini ada yang palsu. Palsu. Jadi kalau Anda melihat LED begini, oh ini berarti double heat pipe, oh ini berarti single heat pipe, ciri-cirinya ada 2 bulatan begini. Tetapi hati-hati palsu. Palsu itu dalam arti dia kasih yang pejal. Kalau yang pejal sama juga bohong. Tujuan dari heat pipe itu adalah dia menggunakan tabung hampa di dalamnya, vakum copper pipe, di dalamnya hampa, diisi semacam larutan atau gas atau apa, cairan apa, pokoknya yang dia bisa menarik panas. Nah, tapi hati-hati, ada yang palsu. Itu. Nah, nanti ada yang bertanya bagaimana membedakan asli dengan palsu ya? Anda harus bongkar ya, harus bongkar dicek. Ya karena kalau ini heat pipe asli ya, ini itu dia pakai tang itu bisa dijepit. Jadi dijepit itu dia bisa ngepres. Ya. Bisa ngepres. Jadi di dalamnya memang kopong ya. Seperti batang tembaga kopong itu di dalamnya. Dalamnya kopong. Jadi kalau Anda press pakai tang ya bisa kepres. Gitu ya. Tapi kalau palsu berupa batang tembaga biasa palsu, Anda tekan kan nggak bisa, dia pejal, padat. Gitu ya. Dan biasanya heat copper pipe ujungnya begini, pasti dibakar. Ya. Nah, yang paling gampang adalah ya Anda bongkar, Anda lihat heat copper pipe-nya ujungnya begini enggak. Kalau ujungnya bentuknya rapi, itu udah pasti palsu, itu aja. Ya, karena LED semua heat copper pipe pasti begitu. Tidak rapi ujungnya. Nah, ini adalah ciri-ciri heat copper pipe. Nah, ini asli. Nah, LED yang tipe ini banyak yang menjual murah harganya di online. Saya pernah beli dan palsu. Ya, palsu. Palsu. Ya itu ciri-cirinya saya bilang ujungnya bukan begini. Memang bisa aja sih dibikin ujungnya begini, tetapi lebih gampang kita pakai tang, kita press. Kalau dia bisa masuk atau ke press itu dia bisa kempot gitu ya, itu asli, itu aja. Ya. Nah kalau dia keras berarti pejal, itu palsu. Jadi bukan heat copper pipe. Mungkin dia bukan ngomongnya heat copper pipe, tetapi dia copper biasa, tembaga biasa, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Heat copper pipe-nya jadi double ya yang kita bahas karena ya teknologinya sudah lebih maju. Sudah lebih maju ya dibandingkan yang single. Nah, jadi hati-hati harus yang asli ya, itu satu. Kedua adalah ukuran dari PCB ininya ya, PCB dia punya LED-nya ya. Juga Anda perhatikan ini kecil banget. Ya, ini kecil. Nah, kalau ini gede banget. Ini gede banget, lebar banget. Ya, kelihatan nggak lebar banget. Yang ini nggak terlalu lebar. Dan ukuran tebal PCB-nya ya penting. Nah, heat copper pipe juga banyak macamnya. Ya, Anda harus perhatikan. Ini kan berbentuk tabung. Ya, tabung ini harus besar. Memang juga tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar juga jelek. Kenapa? Karena membuat dia tebal. Makin tebal, ininya makin tebal makin merugikan. Kenapa? Karena bayangan gelapnya gede.
Tetapi kita untuk pendinginannya dia yang bagus, cepat, segala macam, memang butuh yang gede. Ya dong, segala sesuatu kalau Anda punya pipa air ukuran setengah in dengan yang ukuran 1 in kan tentu mengalir airnya yang 1 in lebih kencang karena lebih gede. Nah, kalau di sini lebih gede, pendinginannya akan lebih bagus, lebih cepat penarikannya. Nah, Anda harus perhatikan heat cooper pipe-nya, pentolnya ini nih, tabungnya ini harus gede. Makin gede makin bagus. Ya, kita lihat ini. Nah, ini masih kalah gede. Ini dengan ini masih gedean ini. Anda lihat sendiri dah di kamera nih. Anda capture terus Anda zoom tuh. Anda capture, Anda zoom dah, ya gedean mana. Nah, kita bandingkan lagi dengan ini. Nah, ini kecil nih. Ini kecil pentilnya. Jadi tabungnya kecil, segede tusuk gigi. Jadi mungkin kalau kita ngomong milimeter, mungkin ini cuman 0,1 milimeter, mungkin ini 0,15 ya milimeter. Nah, ini mungkin 0,2 milimeter misalnya seperti itu. Jadi tabungnya makin gede makin bagus. Jadi tabungnya kalau yang ini kecil banget. Nah, kalau yang ini segini. Nah, kalau yang ini punya saya segini, sejempol gitu maksudnya ya. Itu bahasa pasarnya. Jadi heat cooper pipe ini makin gede makin bagus. Tapi makin gede makin bagus juga nanti bisa membuat dia jelek karena bayangan gelapnya gede. Tetapi kalau desainnya bagus, bayangan gelapnya bisa kecil. Nah, makanya simak dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong karena banyak orang motong-motong video nih. Jadi nanti bisa menjadi penistaan seperti itu ya, jangan sampai. Nah, jadi pokoknya heat cooper pipe ini harus gede. Makin gede makin bagus. Dan di tengahnya ini ada PCB. PCB-nya ini juga harus gede, tebel sebenarnya. Jadi supaya penghantar panasnya itu cepat dan bagus. Ini tipis tuh, tipis. Nah, ini lumayan tebel, tetapi cooper pipe-nya kecil. Ya, jadi heat cooper pipe-nya harus besar. Makin besar makin bagus, sama seperti ini. Ini makin lebar makin bagus, makin panjang makin bagus. Kenapa? Karena makin jauh dia bisa menghantarkan panasnya, pokoknya menarik panasnya jadi lebih jauh ke LED. Pokoknya makin panjang, makin gede, makin bagus, makin tebal, makin bagus. Intinya seperti itu. Ya, itu kesimpulan pertama. Nah, Anda bisa lihat heat cooper pipe yang LED saya jual ini besar. Besar dan PCB-nya tebal. Jadi ini udah unggul dong. Ya, ini unggul nih, makanya kenapa saya mau jual, itu syaratnya. Satu, udah bagus nih, udah unggul. Ya, heat cooper pipe-nya besar dibandingkan LED-LED lain. Ya, oke, kita bahas lagi. Kita bahas lagi nih. Mau dibahas di mana lagi? Jadi heat cooper pipe-nya ini lebih besar. Ya, dari sisi pendinginan ini lebih besar. Oke, dari sisi pendinginan lain kita mau bahas. Ini soal kipas. Kipas nih kita bahas. Ini soal kipas kita lihat. Ini soal kipas. Anda tahu nggak? Kipas itu penting. Tadi heat cooper pipe untuk menarik panas, membuang panas, dibuang ke heatsink. Dia untuk menarik panas, dibuang panasnya bagaimana? Ada kipas dong, niup kan? Anda tahu dong kalau Anda beli kipas merek Miyako, Cosmos, atau Maspion, ada ukurannya 10 in, 12 in, 15 in. Anda kalau beli kipas angin, ya kipas angin meja tahu dong yang bisa muter-muter tuh, yang taruh di rumah Anda kalau mau tidur atau apa kan tahu dong kipas angin kan. Nah, kipas angin kalau Anda beli makin gede, makin kenceng nggak anginnya? Makin Anda makin dingin nggak? Makin dingin. Ya, makin gede makin dingin. Intinya seperti itu. Kita tidak membicarakan dia punya speed ya. Kita hanya membicarakan dia punya ukuran bilahnya, ukuran fan-nya 10 in, 12 in, 15 in. Ya tentu 15 in akan lebih kencang, akan lebih berasa anginnya ke badan Anda. Ya, seperti itu. Nah, sama kipas ini juga Anda harus lihat. Ini kipasnya kecil, bro. Ini kipasnya kecil. Kipasnya kecil. Kita tidak membicarakan diameter ini ya, diameter keseluruhan, tetapi kita lihat kira-kira kipas. Karena diameter ini akan lebih gede sedikit dibanding kipasnya, yang pasti. Seperti itu. Nah, ini kecil, bro, kipasnya. Kipasnya kecil. Ini juga kecil, bro, kipasnya. Nah, ini kipasnya gede. Ini di atas 3,5 cm, yang ini paling 3 cm, yang ini paling 2,5, ya kecil. Jadi Anda tahu dong, kipas makin gede kan angin makin kencang. Nah, kita butuh pendinginan yang kencang, bro. Supaya kenapa? Buat buang panas, karena kan LED-nya panas. Nah, ini kipas gede. Ini gede lah, saya nggak perlu bohongin Anda lah. Saya juga
mereview gini bukannya buat tipu-tipu, tapi kalau masih aja kadang-kadang orang suka nggak percaya. Pokoknya ini kipas lebih gede, ya. Kipas lebih gede. Kalau lihat diameter tempatnya mungkin kelihatan hampir sama, tetapi kita berbicara bilah, ya. Dari center ke pinggir itu ini gede kipasnya. Ini kecil bro kipasnya. Casing mungkin kelihatan sama, tetapi kipasnya kecil. Bilahnya loh. Frame-nya gede, tapi kipasnya kecil. Ya, diameter kipasnya. Jadi kipas kalau diameternya gede kan tentu dia menggaruk anginnya lebih gede. Nah, ini kipas gede. Ya, kipas gede. Ya, kita tidak berbicara bilah, ya. Kita tidak berbicara bilahnya atau gimana, pokoknya intinya ini kipas diameternya lebih gede. Ya. Kalau ini kecil kipasnya. Ya. Memang ada teknologi lain di kipas bilahnya, mungkin tekukannya lebih bagaimana, tetapi intinya adalah kita mau berbicara soal diameter, ya. Dan selain itu ada yang namanya RPM kipas, kecepatan kipas. Nah, kecepatan kipas ini bisa mencapai 10.000 RPM. Ini kencang banget, bro. Ya, kencang. Ya, sedangkan kalau yang begini-begini, saya agak sulit mengukur ini. Kenapa? Karena dia ada tutupnya. Ya, saya ada alat yang namanya takometer. Saya sudah banyak mempelajari mengenai kipas angin, dan versi terakhir dari bolam 3 warna kita pun kita upgrade kipasnya. Ya, kita ukur menggunakan takometer. Apa sih itu takometer? Jadi alat untuk mengukur kecepatan. Ya, makanya kenapa di sini kalau Anda sering melihat review saya di meja ini kipas sudah ada di meja saya ini dari 2-3 bulan yang lalu. Saya taruh di meja ini. Kenapa? Karena saya sedang mempelajari gitu loh kipas dan mengukur. Saya beli takometer. Nah, di sini udah kita tempelin stiker, kita puter, ya, pada berapa sih RPM-nya kita pelajari gitu loh. Makanya kita kadang-kadang ada orang nggak percaya gitu loh, kita upgrade kipasnya, ya kita ngomong apa adanya, ya kita pakai alat ukur kok, karena saya orang teknis kok, saya jadi teknik elektro, saya bukan orang abal-abal gitu ya. Jadi kalau Anda mau mengcounter saya juga siap gitu ya. Kita membuat konten begini juga udah kita siapkan. Memang saya tidak menggunakan skrip, karena saya menggunakan membuat konten ini ya ngomong apa adanya yang ada di kepala saya gitu ya. Jadi RPM kipas penting ya. Kita sudah mengukur RPM ini bisa mencapai 10.000. Nah, sedangkan yang lain-lain tuh kayaknya sih nggak sampai ya. Jadi speednya, kadang-kadang ada orang menjual LED deskripsinya memang indah-indah ya, speknya tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya nggak sampai bro. Kita perlu ngukur gitu loh. Ya, watt aja banyak yang menipu, RPM juga bisa ditipu, kan begitu. Nah, saya orangnya nggak percaya bro. Saya nggak percaya orangnya, makanya kita ukur, kita buktikan. Nah, ini 10.000, yang lain tidak sampai, ya tidak sampai. Ya, jadi dari sisi pendinginan ini unggul. Karena kenapa? LED itu masalahnya ya di pendinginan. Pendinginannya jelek, LED-nya jelek. Itu aja ya. Jadi ini unggul di pendinginan lah, udah pasti ya. Nah, LED ini kebanyakan pakai driver. Apa sih itu driver? Jadi pakai kotak-kotak begini nih. Ya, umumnya begini nih, Anda lihat nih. Ya, bentuknya begini kabelnya. Sebenarnya beginian itu agak ribet untuk dipasang. Satu, agak ribet untuk dipasang, jadi harus ngegelantung atau Anda harus ngikat-ngikat, jadi lebih ribet lah pokoknya. Ini juga sama, ya. Harus ngikat-ngikat segala macam, ya. Nah, kalau ini tinggal colok soket. Soket asli bawaan mobil Anda kan begini. Di mobil kan begini soketnya, tinggal colok aja. Jadi nggak perlu Anda ngikat-ngikat driver. Kalau ini Anda nggak ngikat, Anda gelantungan apa segala macam, klotok-klotok bunyi, ya ini berat bro. Ini kalah di sini nanti, goyang-goyang, ya. Walaupun ada yang udah dirajut nilon, tetap aja lah meribetkan Anda. Nah, itu satu. Hal yang kedua, yang penting adalah ini adalah komponen elektronik. Ini adalah komponen elektronik. Komponen elektronik ini menghasilkan panas. Menghasilkan panas. Nah, panas ini ya, dan ini ditaruh kan di ruangan mesin. Berarti kan artinya seperti di oven. Dia tidak ikut kipas angin. Dia tidak dapat pendinginan ini komponen. Ini komponen tidak dapat pendinginan. Ya, tidak dapat pendinginan. Nah, sedangkan ini di mana dia punya balasnya atau drivernya? Drivernya inside di dalam. Ikut pendinginan. Ikut pendinginan dari heat cooper pipe, ikut pendinginan dari PCB di tengah untuk menarik panas, ikut pendinginan kipas. Paham? Jadi komponen elektronik itu kalau panas rusak, bener nggak?
Semua komponen elektronik kalau panas itu rusak, 80 derajat itu udah matang, rusak. Bisa rusak, cepat rusak lah istilahnya. Kalau kapasitor kena panas, elko cepat kering. Ya. Resistor kalau kena panas, tahanannya berubah, toleransinya gede. Yang awalnya 100 ohm mungkin jadi 120 ohm. Ya. Ngerti dong? Kalau kena panas pasti tahanan berubah karena kan ada rumusnya. Ya, tahanan pasti berubah karena panas itu ada, ya. Jadi toleransinya berubah kalau kena panas. Jadi tidak real lagi. Karena dia tidak ada pendinginan, ya. Karena tidak ada pendinginan. Nah, jadi ya LED ini unggul lagi dong. Nggak pakai driver, dia punya komponen elektronik ikut pendinginan, sedangkan ini tidak ikut pendinginan. Karena ini kan nggak ada kipasnya. Terus ditaruh di ruangan mesin, ya. Nggak ada pendinginan. Ini walaupun aluminium, dia bilang natural cooling, nggak bisa ini. Nggak bisa. Ya, nggak ikut pendinginan kecuali dikasih kipas. Kasih kipas gimana, kasih kipasnya kan ribet. Ya, nah kalau ini komponen elektronik ikut pendinginan. Ya, ikut pendinginan. Jadi berusaha ini pasti lebih awet kalau menurut saya. Tetapi kalau menurut Anda jelek, bagusan driver di luar. Ya, itu pendapat Anda terserah. Tapi kalau saya bilang, saya sebagai orang teknik elektro, komponen itu kalau kena panas yang paling gampang resistor deh. Anda kalau nggak percaya ada resistor, Anda tahu kan resistor kan? Resistor itu begini. Anda ukur pakai ohmmeter terus Anda pakein korek. Itu kalau Anda dulu pernah ikut ekstrakurikuler, nggak tahu ya di sekolah Anda ada nggak? Kalau saya dulu di SMA ada ekskul elektronik gitu ya. Dipanasin pakai api, lihat di ohmmeter, nambah ohmnya, ya. Gitu. Apalagi kapasitor, apalagi induktor, segala macam, belum IC power, ini ono, efisiensinya kan menurun. Ada karakteristik, ada saturasi, segala macam, ya. Kan Anda kalau orang teknis kan itu belajar, ya, seperti itu. Bagaimana sifat dia saturasi, kan ada tuh di datasheet segala macam, Anda bisa pelajari. Jadi kalau temperatur naik, efisiensi pasti berkurang segala macam. Nah, sedangkan temperatur ini naik tidak ada pendinginan. Ya, tidak ada pendinginan berarti kan cilaka. Nah, kalau ini ikut pendinginan. Ya, jadi ini udah unggul beberapa hal dibandingkan yang tipe-tipe begini. Ya. Oke, kita lanjut. Kita mau membahas apa lagi? Soal adjustable. Adjustable nih. LED syarat bagus, bolam bagus itu saya selalu bilang harus adjustable. Ya, adjustable. Nah, kita berbicara adjustable deh. Nah, LED-LED yang beginian kebanyakan tidak adjustable. Ada yang adjustable tetapi adjustable-nya meribetkan Anda. Meribetkan Anda dalam arti Anda kalau nggak bisa settingnya, Anda mabok. Apalagi si pedagangnya nggak mengerti, tidak tahu cara men-setting yang bagus bagaimana. Cut off-nya, bentuk parabolanya bagaimana, kalau nggak tahu cilaka. Nah, LED yang begini, ini fix fokus nih. Fix fokus. Tep, kunci aja udah. Fix fokus. Nggak bisa adjustable. Nah, kalau nggak bisa adjustable, Anda rugi. Anda lebih baik beli LED yang adjustable. Ya, ini fix fokus tuh, ngunci, tep, selesai. Nggak bisa diputar-putar. Oke ya, kita lanjut. Ada tamu, bukan tamu sih, pick up antar aja. Jadi adjustable ya, penting ya. Jadi LED itu harus bisa adjustable. Kalau tidak adjustable, ribet. Dan adjustable-nya juga harus memudahkan Anda sebagai pengguna untuk memasang. Kenapa? Karena kalau Anda tidak ada tutor atau Anda tidak paham ya pemasangan, Anda mau nanya siapa? Mau nanya penjualnya, kalau penjualnya ngerti ya bagus. Tapi kalau banyak penjual yang cuma tahu jual barang, Anda masang nggak tahu bagaimana caranya, jadi tidak ada yang memandu. Nah, yang memandu ini penting. Si penjualnya ini harus paham dengan apa yang barang dia jual. Contohnya, kalau penjualnya nggak paham, Anda juga bakal salah paham. Apalagi Anda nggak mengerti orang awam. Sama seperti saya nggak mengerti software. Ya, saya suruh bermain software, kode-kode, mabok. Tetapi kalau saya main komponen elektronik, Anda mau ngapain, ayo. Nah, buat Anda yang mengerti bagian software, suruh komponen elektronik, atau suruh ngoprek, kan bingung, bener nggak? Nah, sama seperti itu. Nah, makanya si pedagang atau si penjual harus paham apa yang barang dia jual. Jangan sampai nanti ditanya sesuai deskripsi kak, ya
bawa aja ke bengkel, saya cuma tahu jual, ya. Banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang kayak begitu, ya Anda berarti akan tidak mendapatkan yang maksimal, ya. Oke, nah jadi adjustable itu penting ya. Kalau Anda beli LED yang tidak adjustable, Anda rugi. Ini LED fix fokus, rugi, tidak bisa adjustable. Nah, LED ini adjustable, tetapi tidak ada titik mentok. Tidak ada titik mentok. Jadi ini bisa diputar-putar 360 derajat. Padahal kalau di H4 jangan. Tetapi kalau di LED tipe lain, boleh. Tapi kalau di tipe H4, Anda bisa putar 360 derajat kemanapun. Jadi Anda tidak tahu arahnya kemana yang benar. Walaupun kadang-kadang kita sering ngomong jam 11, jam 12, jam 11, jam 12, tapi kan Anda tidak tahu 11.30 kah atau 11 atau jam 12 kah untuk mobil Anda. Nah, ini penting. Ya, kalau ini adjustable tetapi adjustable-nya terlalu bebas, tidak ada titik mentok. Nah, tidak ada titik mentok. Untuk orang awam benernya kemana ya? Ke 11, 11.45, 11.30, 12. Ya, jadi kan ribet ya, seperti itu. Jadi makanya harus ada yang mentutorkan dan harus LED-nya support supaya Anda gampang masang. Adjustable ya. LED ini adjustable, tetapi ini udah kita pandukan supaya Anda pemasangan juga enak. Ada titik mentoknya. Anda bisa setting 11, 11.30 adjustable tuh. Makanya syarat bolam bagusnya ini terpenuhi, makanya saya mau jual. Kalau tidak terpenuhi juga saya tidak mau. Ya, seperti itu. Makanya ini lebih unggul banget, makanya kita tawarkan ke customer saya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini udah unggul beberapa tuh. Anda nonton sendiri, Anda ulang, Anda hitung, Anda catat kalau perlu, udah unggul beberapa kali ya. Oke, soal bayangan gelap. Ini penting, Bro. Ya, adjustable dan bayangan gelap. Jadi buat Anda yang nggak paham apa sih itu bayangan gelap, ya, apa sih itu tipe LED sorotan samping, apa sih itu tipe LED sorotan atas bawah. Ya, kita demokan dulu sebentar satu persatu nih, Bro, ya. Kita nyalakan dulu LED ini. Jadi LED ini hanya sebagai contoh, tetapi kebanyakan LED di pasaran itu yang menjual 55 watt DHP udah pasti begini. Nah, sedangkan ini LED yang kita tawarkan, ya. Nah, ini coba kita nyalakan. Kita kasih tunjuk, Bro, bayangan gelap. Ini bayangan gelap, Bro, namanya. Tuh. Ini bayangan gelap, Bro. Ya. Bayangan gelap tuh, Anda lihat ya. Saya tidak menipu Anda, pokoknya ini bayangan gelap. Tuh. Ya. Ini bayangan gelap. Ini sampingnya, nah gelap, ya. Oke, itu bayangan gelap. Ini LED ini. Nah, ini kita nyalakan. Ini bayangan gelap juga, Bro. Tuh, kita tunjukkan. Ya, ini kesininya, ini bayangan gelap, Bro, namanya. Gede banget, Bro, bayangan gelapnya. Ya. Gede banget. Ya. Nah, ini kita nyalakan. Kita kasih lihat, Bro. Ada gak bayangan gelapnya? Ada, dikit doang. Tetapi ini unggul gak? Unggul. Sekali lagi ya, kita ulang nih. Kita kasih lihat. Ini bayangan gelapnya, Bro. Tuh. Ya, bayangan gelapnya nih, Anda lihat tuh. Kita kasih lihat lagi ini. Ini bayangan gelap ya, Bro. Tuh. Ya. Yang hitam itu bayangan gelap, Bro. Tuh. Ya, ini yang kiri, ini kan kanan. Nah, hitam itu bayangan gelap tuh di tengah. Ya. Bayangan gelap, Bro. No, kiri. Kanan. Nah, ini bayangan gelap. Tuh bayangan gelap, Bro, namanya. Ya, bayangan gelap. Ya. Kalau Anda beli bayangan gelapnya besar dan gelap, Anda rugi. Yang rugi siapa? Anda yang beli, yang pakai. Pedagangnya rugi nggak? Kagak. Ya, seperti itu. Ya, saya ngomong begini apa adanya ya, jadi jangan ada yang sampai tersinggung. Kadang-kadang dikira saya sombong, tapi ya memang logat bicara saya begitu ya. Saya orang Jakarta, Bro, asli. Saya bukan orang Medan, saya bukan orang Kalimantan ya.
Kadang-kadang ada orang yang bilang di Jelambar kan banyak orang Medan. Saya orang Medan. Saya bukan, saya orang Jakarta. Saya lahir di Jelambar, bro. Di Blok M nomor 5 saya lahir. Ya, jadi saya orang Jakarta. Ya, jadi bayangan gelap ini LED kecil. Kenapa nggak Anda beli LED ini? Kok Anda beli LED yang begituan? Ya, bayangan gelapnya kecil, bro. Nah, kita akan jelaskan apa sih itu bayangan gelap dengan reflektor. Ini ada reflektor, ya. Reflektor itu, Anda tahu nggak? Kenapa reflektor itu selalu berbentuk parabola? Ya, berbentuk parabola. Dan bagian atas ini, bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya sinar ke depan supaya padat. Ya, kalau Anda pakai LED yang bayangan gelapnya gede, nah ini kita pasangin nih. Kita pasangin nih, bro. Ya. Kita pasangin. LED-nya kita pasang. Ya. Nah, kalau bayangan gelapnya gede, di sini itu akan gelap nih. Nih, kita putar-putar sedikit ya. Oh, nggak bisa. Pokoknya intinya ada gelapnya nih di sini nih. Tuh, kelihatan lah ya. Kelihatan nggak pokoknya intinya di kamera nih, di sini itu gelap. Ya. Di sini itu gelap. Ya, kelihatan nggak sih? Saya nggak tahu tuh. Pokoknya gelap lah. Ya. Nih, di sini tuh gelap nih. Padahal di atas itu bagian paling penting untuk supaya padat sinarnya. Ya, supaya padat sinarnya nampak di jalannya lebih padat seperti itu. Jadi reflektor atas ini tidak boleh terima bayangan gelap. Kalau terima bayangan gelap ya Anda rugi. Rugi. Pedagangnya rugi nggak? Kagak, orang dia udah terima duit. Ya, Anda sebagai pemakai rugi. Jadi tidak begitu padat cahayanya. Kita kan ganti LED begini kan supaya padat, bro, outputnya. Bener nggak ya? Ya. Ada kan gelapnya tuh? Ya, di sini gelap nih. Udah lihat tuh. Kelihatan nggak? Pokoknya ada gelapnya lah. Ya. Tuh, gelapnya kan bisa bergerak tuh kalau ini adjustable saya putar. Tuh, gelap. Ya. Di atas gelapnya. Ya. Ini rugi nih, bener rugi. Kenapa? Karena bagian paling atas itu bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya untuk padat ke jalan. Kalau Anda nggak percaya, ya, kalau Anda orang tukang riset nggak percaya dengan logika apa yang saya bicarakan, ya, kalau Anda nggak percaya nih, karena kan banyak orang yang auban juga boleh dibilang ya, karena kan nggak percaya, dikira si Jungki ini mentang-mentang dia jual barang, dia bagus-bagusin doang barang dia, barang yang lain dia jelek-jelekin, kan banyak juga yang ngomong begitu, ya. Nah, Anda kalau nggak percaya, Anda punya reflektor kayak saya, di sini Anda tutup pakai perban. Anda tutup pakai perban, pakai solasi kertas, terus Anda tes nyalain. Ada nggak sinar di tengah, di padat, apa di jalan? Nggak ada. Karena bagian paling penting itu bagian di sini. Makanya kenapa reflektor di sini tuh suka tiap-tiap mobil suka lebih multi reflektor lebih banyak, lebih padat. Dan kalau meleleh pakai HID atau Anda pakai halogen watt gede, yang meleleh adalah bagian sini atas. Karena ini bagian yang paling penting. Nah, ini LED yang kita tawarkan nih. Anda lihat. Ya, tidak ada tuh. Full. Ya, full nggak? Full, bro. Ya, kalau Anda mau menyimak lagi dengan lengkap, Anda nonton lagi. Anda silakan replay video saya ya. Saya tidak mengulang. Jadi ini full nih. Tidak ada yang namanya gelap di tengah ini. Nah, ini akan memberikan efek lebih padat sinarnya ke jalan. Kalau Anda percaya, Anda boleh beli. Nggak percaya, nggak usah beli. Ya, seperti itu. Jadi, unggulnya banyak dong dari yang tipe-tipe lain. Benar nggak? Kita kalau menjual barang harus yang ada keunggulan, bro. Baru bisa kita jual. Kalau sama-sama aja ya percuma. Ya, ini tuh kita sedang membahas LED yang DHP yang sama-sama 55 kira-kira. Ya, 55. Kadang-kadang di online ada yang menulis 110, ada yang menulis 130, ada yang terbaru sekarang 170, padahal mah nggak sampai lah. Sekarang di 55 lah pastilah ya. Ya, sekitar segitulah ya. Kita mau membahas apa lagi nih?
Soal heat cooper pipe, pendinginan, kipas lebih gede, ini udah menang tadi. Driver ini nggak ada, ikut pendinginan, driver udah bagus, ini pakai driver. Ini pakai driver. Soal apa lagi itu tadi? Adjustable, ini adjustable enak banget. Ini tidak adjustable, ini adjustable tapi Anda kalau orang nggak paham, Anda susah untuk settingnya. Kenapa? Karena adjustable untuk berhentinya di mana nggak ada. Ini enak banget di setting. Bayangan gelap, ini kecil, nggak ada bahkan. Ini ada bayangan gelap, ini ada bayangan gelap. Apalagi tuh? Ya, kita mau bahas apa lagi nih keunggulannya? Apalagi ya? Oke, soal watt yang paling penting. Watt dan lux paling penting nih. Kan saya sudah bilang tadi, LED ini kira-kira di 55, 53 punya saya. Yang ini juga sama 50-an lah kira-kira. Kita ngomong 50-an deh. Ya. LED ini tidak ngedrop, Bro. LED ini tidak ngedrop. Saya sudah mencoba. Saya sudah mencoba 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam di sini kita nyalakan 5 jam, 6 jam. Saya tinggal pergi, saya tinggal ngirim barang, saya tinggal tidur, saya tinggal jemput anak. Kita ukur menggunakan wattmeter. Itu ini dinyalakan, itu tidak ngedrop. Wattnya stabil segitu-segitu aja, 53 ini. Ya, 53. Tidak ngedrop. Ya. Tidak ngedrop wattnya. Nah, sedangkan LED-LED yang lain ini kebanyakan bisa ngedrop. Kebanyakan ngedrop. Wattnya turun terus. Nah, ngedrop ini ada 2. Satu wattnya, kedua cahayanya. Nah, bohlam ini tidak ngedrop, saya berani jamin 100%, bohlam ini ngedrop. Ini ngedrop, ya. Ini juga ngedrop. Jadi bohlam itu ngedrop watt dan luxnya. Nah, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia kalau kena panas, dia akan menurunkan wattnya sampai 40. Tetapi kalau dia dingin, dia akan naik lagi. Jadi ini adalah variabel wattnya, naik turun. Kayak dolar, bro. Ya, bisa kayak harga saham, bisa naik, bisa turun. Bergantung pada apa? Kalau saham bergantung pada sentimen di pasar. Kalau ini bergantung pada suhu di ruangan. Suhu di temperatur ruangan mesin. Kalau ruangan mesin panas, dia akan turun di 40. Tetapi kalau suhu ruangan mesinnya udah agak dingin, dia akan naik di 45. Oh, dingin dia akan naik di 50. Sampai maksimum 53. Jadi adjustable. Nah, makanya saran saya untuk Anda yang memakai LED ini, semaksimal mungkin Anda bikinkan sirkulasinya sebaik mungkin. Karena bergantung ke panas. Makin panas dia turun wattnya. Beda loh dengan ngedrop. Kalau ngedrop itu artinya kalau dia wattnya udah turun, dia tidak bakal naik lagi. Nah ini. Saya tidak perlu mendemokan karena Anda percaya deh dengan omongan saya. Kalau Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena saya tidak pernah memaksa. Agama pun tidak bisa dipaksakan. Sama, ini juga tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi saya tidak memaksa Anda untuk percaya, tetapi saya sudah menguji. Saya berani membuat konten ini, tentu saya sudah menguji. Jadi kalau LED yang ngedrop, dinyalakan 55 awalnya. Dia akan turun sampai 40, 30, dia nggak bakal bisa naik lagi. Jadi udah tiarap gitu ya. Nah, kita tidak butuh LED yang begitu. Jadi wattnya tidak real. Tetapi kalau ini adjustable gitu ya, naik turun, naik turun. Ya, di situ bagusnya Anda bisa logika ya. Kira-kira itu ya, apalagi ya yang perlu saya tambahkan ya soal watt. Udah adjustable, udah pendinginan, udah. Oh ya, soal storing, bohlam ini tidak storing, bohlam ini storing, bro. Storing ini maksudnya terhadap radio mobil berisik, terganggu, ya sensor-sensor segala macam. Itu tidak boleh storing juga, ya. Cukup lah, ya. Cukup ya, saya rasa cukup ya. Jadi ya Anda kalau mau order silakan WhatsApp saya 089826938388 ya. Silakan WhatsApp saya, harganya masih harga promo jika Anda berminat. Bisa order di Tokopedia, Bukalapak bisa, nanti saya kasih linknya, yang penting Anda WhatsApp dulu ya. Jadi saya tahu buat mobil apa, cocok atau tidak, dan perlu dikalibrasi ya, disetting supaya hasilnya maksimal. Saya mau yang terbaik lah buat Anda. Intinya kan Anda sudah beli dengan saya, tentu kita harus memberikan servis yang terbaik ya. Jadi saya tidak ada mau menjelek-jelekan merek lain ya, jadi jangan sampai ada pedagang juga yang tersinggung. Saya cuma menjabarkan apa adanya ya. Video saya ini cocok buat Anda yang mau beli LED-nya. Jadi Anda cari referensi mana yang bagus
Ya, Anda tinggal beli, ya seperti itu. Eh, Makanya kenapa saya telat jual ini 1,5 tahun ya, karena kita mencari syarat-syarat ini yang bagus. Nah, kalau sudah ketemu yang bagus ya kita mau jual. Dan sekarang udah ada yang terbaru ya, Triple Cooper. Nanti kita review ya. Saya juga Triple Cooper sedang mencoba. Saya mencoba begini ya di mobil sendiri loh. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak videonya hasil ini? Saya paling males ngevideoin hasil sinar, karena kenapa? Kamera itu, handphone itu jahat, ya bisa tipu-tipu. Banyak korban beli ya, melihat foto, melihat video terang, tetapi pas dia pasang tidak terang. Jadi saya tidak mau menipu Anda seperti itu. Ya, seperti orang pasang proyektor di videonya terang banget. Pas dia pasang, buset, lampu jalan aja kalah kata dia. Nah, itu saya nggak mau seperti itu ya. Jadi kita kita lebih baik berbicara spek. Intinya adalah bolam ini yang saya tawarkan ini udah bisa lebih terang 6 kali daripada halogen standar. Karena ini bisa 6.000 lux. Halogen standar cuma 1.000 lux. Ya, ini bisa 6.000 bro. Ya, bisa 6.000 lux. Jadi 6 kali lebih terang daripada halogen standar. Nah, kalau kita berbicara 6 kali lebih terang, pasti kan Anda sudah berpikiran, oh 6 kali. Tetapi kalau dikasih videonya, karena kamera sekarang itu jahat bro, Anda bisa mainin, di foto pun bisa mainin, muka Anda yang bopeng pun Anda itu juga bisa mulus. Ya, dengan aplikasi-aplikasi ini itu, kamera sekarang kan pinter ya, Anda pakai iPhone, Anda pakai Oppo, Anda pakai Samsung, kan beda-beda hasilnya. Ya, bisa bisa menipu. Saya tidak mau menipu Anda. Tetapi kita mau menjabarkan spek apa adanya. Bolam ini lebih terang 6 kali daripada halogen standar. Ya, sama ini juga levelnya sekitar segitu. Tetapi bolam saya mempunyai keunggulan lain. Ya, tidak ngedrop, adjustable, bayangan gelap kecil. Oh ya, soal bayangan gelap tadi kita kepotong ya. Saya mau menjelaskan nih, menjelaskan sedikit soal bayangan gelap. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai bayangan gelap di sorotan atas bawah dan VS sorotan samping. Ya, apa sih sorotan atas bawah dan apa sih sorotan samping? Ya, kita jelaskan nih. Jadi supaya Anda paham ya. Jadi pahamnya jangan nanggung-nanggung dan jangan sampai Anda pahamnya dari guru yang salah ya. Kenapa? Sama seperti Anda belajar mobil. Kalau gurunya salah, pasti Anda akan seumur-umur hidup Anda salah. Contohnya, Anda belajar mobil matic ya. Anda belajar mobil matic nih. Kaki kanan adalah untuk gas, kaki kanan dan untuk rem, kaki kiri istirahat. Ada guru yang mengajari kaki kanan untuk gas, kaki kiri untuk rem. Nah, itu adalah salah. Nggak mungkin dong Anda ngegas, Anda ngerem juga. Nggak ada itu begitu. Karena kalau Anda belajar dari kopling, pasti tetap kaki kiri adalah untuk kopling. Karena mobil Anda matic, kaki kiri Anda istirahat. Bukan kaki kiri Anda menjadi rem. Tetapi banyak orang zaman sekarang, anak muda, diajarkan kaki kanan untuk gas, kaki kiri untuk rem. Karena dia belajar dari matic doang. Dia tidak belajar mobil kopling. Ya, yang saya tahu begitu. Nah, kalau dia seperti itu, artinya gurunya salah. Dia akan seumur hidup salah. Nah, kalau Anda dapat guru yang benar, seumur hidup Anda akan benar. Nah, maksud saya adalah, kalau saya paham dengan barang yang apa saya jual, Anda akan kita tutor yang benar, Anda pasti akan benar. Tetapi kalau Anda beli di pedagang yang salah, tutornya salah, Anda akan salah terus. Seperti itu maksud saya. Ya, jadi jangan sampai Anda salah di cari pedagang, penjual yang nggak paham dengan barang itu. Ya, nah ini adalah tipe LED sorotan atas bawah. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Ini low beam, ini high beam. Nah, LED ini kalau dipasang itu ya sorotan atas bawah. Ini untuk low beamnya di atas, ini untuk high beamnya di bawah. Atas bawah. Ya, jadi kalau LED ini dipasang, LED ini dipasang, ini begini. Saya nggak tahu kelihatan nggak. Pokoknya ini yang di atas chip untuk low beam, ini untuk high beam. Nah, ini akan padat. Tipe sorotan atas bawah itu akan padat, udah pasti. Tipe sorotan atas bawah akan padat, output di tengah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan tipe LED sorotan atas bawah di pasaran itu susah untuk disetting atau susah untuk dikalibrasi. Kalau orangnya nggak paham. Kan banyak orang mau langsung beli di online dengan harga murah. Dia langsung beli, orangnya tidak kalibrasi, pasti hasil outputnya akan berantakan. Saya akui. Saya sendiri menjual tipe ini dan saya sendiri mengakui saya susah untuk mengkalibrasinya. Untuk mobil apa?
Itu susah dibandingkan sorotan samping. Kenapa? Karena kalau sorotan samping kita tinggal ngegerinda, memapas gampang. Tetapi kalau ini mesti pakai bubut. Saya mesti bawa ke tukang bubut, bos bubutin 0,5, bos bubutin 0,1 ya, ini untuk mobil ini. Nah, itu susah, ribet. Nah, makanya untuk tipe ini Anda harus sabar. Sabar. Saya sendiri pun sulit. Saya akui ya, sulit bro, saya akui. Nah, makanya nggak sembarangan orang bisa. Makanya banyak orang yang beli tipe begini gagal. Kenapa gagal? Ya karena nggak bisa men-settingnya gitu loh. Saya sendiri jual dan saya juga akan membantu Anda men-settingkan semaksimal mungkin ya. Saya bantu settingkan semaksimal mungkin, tetapi memang saya akui nyetingnya itu susah bro, susah. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Nah, Anda lihat padat gak bro dia? Kagak ada bayangan gelap sama sekali itu. Anda lihat ada nggak? Nggak ada tuh, full ya, karena ini tipe sorotan atas bawah ya. Tipe sorotan atas bawah, tipe sorotan atas bawah itu adalah LED yang paling tebal outputnya, tetapi lebarnya kurang, saya akui ya. Jadi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau Anda beli LED yang sorotan atas bawah, dia akan tebal di tengah, tetapi lebarnya kurang. Kenapa? Karena dia nyorotnya atas bawah ya. Jadi ini juga ada kelemahannya. Mobil expander saya masih pakai sorotan atas bawah, tetapi atas bawah itu outputnya sangat padat banget bro, saya akui. Kita terang butuh padat loh, bukan terang butuh lebar. Lebar memang butuh, tetapi kita butuh padat. Supaya kenapa? Lampu jalan itu kalah. Kebanyakan adalah kalau Anda pakai proyektor, outputnya lebar, tetapi output tipis, karena lampu jalan kalah, seperti itu. Ya, jadi kita butuh terang itu, kita butuh padat. Nah, Anda mau padat pakai sorotan atas bawah, tetapi lebarnya kurang. Nah, makanya ada LED ini. LED ini LED sorotan samping, tetapi rasa atas bawah. Atas bawah. Kenapa? Karena sorotan atasnya itu tanpa bayangan gelap. Jadi pas ini dipasang begini, ini tanpa bayangan gelap. Jadi ini LED sorotan samping rasa atas bawah. Jadi akan padat dan lebar. Gitu ya. Jadi paham? Nah, makanya saya mau jual. Ya, kalau ini nggak bagus juga saya nggak mau jual. Ya, oke, cukup ya reviewnya. Jadi supaya Anda terbuka pikirannya, apa yang saya bicarakan kalau Anda masuk di logika Anda boleh beli. Kalau merasa nggak masuk logikanya ya nggak usah beli. Ya, gitu aja. Memang ada harga, ada kualitas bro. Ya, tetap kita harus setting dan kalibrasi. Jangan lupa kalau Anda order, kirimkan foto depan mobil Anda. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, oke, terima kasih.